Cinema Channel. Senang deh masih diberi kesempatan untuk menghibur para spesies-spesies planet animal ini. Gak lama Mbak ini tuh deket sama cowok. Ada pesan WA kan tuh. Ting, pas dibuka tulisannya pesan telah dihapus. Semudah itu kan dia mempermainkanku. Kayaknya sih ini gara-gara sering nyuekin para kaum rebahan di DM deh. Oke, mulai sekarang bukan hanya To aja yang bulat, tapi tekadku untuk membuka hati juga udah bulat. Silakan DM jika berkenan. Oke, hari ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Kung Fu Panda 2, lanjutan dari sequel pertama kemarin. Nggak usah banyak spoiler di awal, langsung kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Dulu di Cina ada sepasang merak yang menguasai kota Gongmen. Mereka juga yang telah menciptakan kembang api lalu membuat kebahagiaan untuk kota tersebut. Tapi anak mereka yang bernama Lord Sen mengambil jalan yang berbeda. Dia membuat senjata berbahaya dari api dan diduga akan membawa bencana untuk kota. Seorang peramal kemudian berkata kepada orang tua Lord Sen, jika suatu nanti akan ada seorang kesatria panda yang bisa mengalahkan Lord Sen. Lord Sen yang mengetahui hal itu pun berusaha membantai seluruh panda yang ada di kota, sampai membuat kedua orang tuanya kecewa lalu mengusirnya dari istana. 30 tahun kemudian, terlihat Po si kesatria naga, kini dia sudah menjalani mimpinya sebagai kesatria bersama teman-temannya yang lain. Hari itu Po menemui Sifu untuk meminta tugas menjaga perdamaian. Tapi saat itu Sifu sedang melatih jurus kedamaian batin yang tentunya belum bisa dikuasai oleh Po. Tidak lama kemudian Tigris datang memberitahu Po jika desanya kini sedang diserang oleh para serigala bandit. Dengan cepat Po dan kesatria yang lain segera turun ke desa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat sampai di desa, terlihat para bandit itu sedang mencuri beberapa logam milik warga. Untungnya dengan keahlian dan kerjasama yang apik, Po dan kawan-kawan pun bisa mengalahkan mereka. Di pertarungan terakhir, Po hilang fokus saat melihat sebuah lambang pada lengan si bandit. Entah lambang apa itu, tapi gara-gara hal tersebut, Po mengingat sesuatu. Karena menurutnya ingatan itu ada hubungannya dengan masa lalu Po pun pulang menemui ayahnya. Dengan sangat hati-hati, Po bertanya kepada beliau, sampai sang ayah pun jujur jika dulu dia menemukan Po di sebuah keranjang. Karena tidak memiliki apa-apa selain lobak, ayah pun memutuskan untuk mengadopsi Po, merawatnya dengan penuh kasih sayang, serta memberi makanan yang enak hingga dia tumbuh dengan baik seperti sekarang. Kita beralih ke Lord Sen yang dulu sudah kita tahu bahwa dia telah diusir oleh ayahnya sendiri. Tapi kini dia kembali lagi dan dengan sombongnya menyuruh para master dan juga peramal untuk pergi karena tempat itu miliknya. Tapi karena para master tidak menyetujui itu, pertarungan pun terjadi. Sen yang tidak memiliki kemampuan kungfu yang setara dengan Master Badak pun menggunakan senjata buatannya untuk melawan hingga Master Badak pun tewas. Kabar tewasnya Master Badak sampai di telinga Master Sifu. Awalnya mereka tidak percaya dengan berita itu, karena sebelumnya belum ada yang bisa mengalahkan kungfu Master Badak. Sifu yang tidak ingin kekacauan ini berlanjut kemudian menyuruh murid-muridnya untuk menghancurkan senjata Lord Sen. Sebelum berangkat, Po sempat ragu bagaimana caranya dia bisa mengalahkan Sen, sedangkan Master Badak saja mati. Sifu pun meyakinkan Po hingga dia dan teman-temannya berangkat. Melewati perjalanan yang sangat panjang, sulit dan melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di kota Gongmen. Di istana Gongmen, Shen meminta peramal untuk meramal dirinya lagi, tapi hasilnya tetap sama. Jika Sen pasti akan dikalahkan oleh kesatria panda.
Di waktu yang sama pula, anak buah Shen melaporkan jika masih ada panda yang sekarang sudah menjadi seorang kesatria. Shen yang sudah marah pun menjadi semakin terbakar lalu menyuruh anak buahnya itu untuk segera membawa Po ke hadapannya. Kembali lagi pada Po dan kawan-kawan, mereka sedang berusaha masuk ke kota tanpa diketahui oleh para serigala. Menggunakan barongsai nganggur, mereka perlahan masuk. Tapi di tengah jalan, Po melihat serigala sedang menghajar domba. Dengan caranya, serigala itu pun bisa dikalahkan. Tanpa disangka, domba itu memberikan info jika sekarang Master Ox dan Master Croc, sang legendaris Master Kungfu, sedang berada di penjara Gongmen yang awalnya mereka pikir keduanya sudah mati bersama Master Badak. Mengetahui hal tersebut, Po melanjutkan perjalanannya lagi, tapi sial, para serigala mempergokinya. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Tapi berkat keahlian bersembunyi yang hebat, mereka berhasil sampai di penjara. Melawan dua serigala penjaga, lalu segera membebaskan Master Ox dan Croc. Tapi anehnya, mereka menolak ditolong karena tahu mereka pasti akan kalah. Po sudah berusaha keras untuk membawa mereka keluar, tapi semua itu sia-sia saja. Sampai tiba-tiba para serigala datang dan menyerang mereka. Po dan teman-temannya sudah berusaha untuk melarikan diri, tapi akhirnya mereka malah terkepung dan tertangkap. Para penjaga lalu membawa Po dan kawan-kawan ke hadapan Lord Shen. Di dalam sana terlihat Lord Shen sudah sangat ketakutan dengan sosok yang diramalkan akan mengalahkannya. Tapi ketika melihat Po yang asli, Lord Shen kembali menjadi sombong. Kesombongan Shen semakin terlihat ketika Po dengan bodoh dan cerobohnya menyangka jika benda mirip naga yang ada di hadapannya adalah senjata. Padahal yang asli mah yang ini. Lord Shen kemudian tertawa keras karena melihat lawannya tidak sepadan. Tidak ingin membuang waktu, Lord Shen menyuruh serigala untuk membunuh Po dan kesatria yang lain. Api sudah menyala, tapi mati, dinyalain lagi, tapi mati lagi. Ternyata inilah plan B milik Po. Mantis menipu para penjaga dengan memasukkan mantis mainan ke dalam kurungan. Telah mendapatkan kesempatan, para kesatria pun berusaha untuk merebut senjata. Sedangkan Po berhadapan dengan Lord Shen. Namun lagi-lagi Po kembali terganggu dengan simbol. Dia hilang fokus dan membuat Shen kabur menuju tempat lain yang sudah disiapkan beberapa senjata. Yang pada akhirnya meriam itu pun ditembakkan ke arah mereka semua. Akibat dari ledakan itu, Po hampir saja celaka. Tapi berkat pertolongan Tigris dan teman-teman yang lain, dia selamat. Tapi serangan dari para serigala tidak berhenti di situ. Mereka terus berusaha untuk kabur sambil menghindari serangan sampai berhasil kembali ke penjara Gongmen. Saat akan kembali bertarung, Tigris menolak Po untuk bergabung kembali. Soalnya si Po sedang tidak fokus untuk menjalankan misi. Padahal ada alasan lain yang lebih membaperkan. Ternyata Tigris tidak ingin Po kenapa-napa. Cie. Singkat waktu, para kesatria diam-diam masuk ke dalam markas Shen yang kala itu sedang bersiap untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Mereka memiliki ide untuk menghancurkan seluruh markas agar rencana Shen gagal. Tanpa mereka tahu jika di tempat yang sama ada Po yang diam-diam ikut untuk menjalankan misi. Tapi gara-gara badan dia yang gendut, Po sedikit mengalami kesulitan. Tapi dia bisa dengan cepat masuk ke markas, lalu berhadapan dengan Lord Shen. Karena terus dihantui oleh simbol yang ada pada ekor Shen, Po menyuruh Shen untuk menceritakan semuanya, semua hal yang dia ingat pada masa lalunya. Shen hanya menjawab jika dia hanya melihat orang tua Po sedang mencampakkan Po. Lalu kemudian langsung menyerang Po, yang secara tidak sengaja menggagalkan rencana Tigris dan kawan-kawan. Padahal Tigris dan kawan-kawan sudah berhasil membawa api untuk meledakkan tempat tersebut. Tapi gara-gara melihat Po, Tigris berusaha keras mematikan api agar Po tidak terkena efek dari ledakannya.
Tanpa melihat teman-temannya yang sedang sibuk di bawah, Po terus berusaha untuk mengalahkan Shane. Tapi dia terseret mesin, berkali-kali terkena serangan Shane dan anak buahnya, hingga yang terakhir terkena tembakan meriam. Bukan hanya Tigris dan kawan-kawan yang menyangka jika Po sudah tewas, tapi Master Shifu juga merasakan hal yang sama. Namun lur keajaiban berpihak pada Po. Dia jatuh ke sungai lalu diselamatkan oleh domba peramal. Ketika sadar, Po terkejut saat melihat ada domba di hadapannya. Tapi walaupun begitu, dia bisa sembuh, bahkan diberitahu tentang hal yang selama ini dipertanyakan oleh Po. Tempat Po sekarang berada adalah desa yang dulu dihuni oleh para panda, termasuk Po dan keluarganya sebelum Lord Shen membantai mereka. Sedikit demi sedikit, Po pun mengingat beberapa hal tentang dia dan desanya dulu, begitu indah dan sangat menyenangkan. Tapi kemudian menjadi mengerikan ketika Lord Shen dan para serigala datang membantai mereka semua, termasuk kedua orang tuanya. Karena begitu menyakitkan untuk mengingat seluruh masa lalunya, Po dengan sekuatan naga menguasai jurus kedamaian batin dan terlihatlah. Ketika dulu ibunya berusaha membawa Po lari dan menyembunyikannya di suatu tempat, mengorbankan dirinya sendiri agar Po bisa selamat. Peramal yang tidak tega melihat Po sedih memberikan motivasi. Intinya gini, kisah hidupmu dulu boleh buruk dan menyedihkan, tapi yang terpenting lihatlah dirimu yang sekarang dan kembalilah untuk melanjutkan kisah ini, lalu pilih ingin jadi seperti apa nanti dirimu di masa depan. Keren banget ya kata-katanya. Po yang sudah mendapatkan kembali semangat dan kepercayaan dirinya pun pergi untuk menyelamatkan teman-temannya, yang dimana mereka sedang disekap oleh Shen dan anak buah. Dengan begitu banyak senjata yang dibawa, Shen berencana untuk menghancurkan seluruh kungfu yang ada di Cina. Tapi baru saja memulai penyerangan, Po datang dari genteng warga. Dia melompat melepaskan teman-temannya lalu berusaha keras melawan para serigala. Di tengah pertarungan tersebut, ternyata Master Ox, Croc, dan Master Shifu datang membantu. Lord Shen yang sudah sangat ketakutan menyuruh anak buahnya untuk menembak Po. Tapi karena posisi Po dekat dengan serigala yang lain, anak buah itu menolak. Geram dengan jawaban si serigala, Shen pun turun tangan. Tanpa pandang bulu, dia menembakkan meriam membuat Po dan kawan-kawan terpental ke sungai bersama serigala yang lain. Po yang tidak terima teman-temannya terluka berenang lalu meraih kapal yang terbalik. Untuk apa? Untuk mengendalikan lagi jurus kedamaian batin. Menganggap meriam yang ada di hadapannya hanyalah setetes air yang sangat mudah dia kendalikan. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali Po melakukannya, melempar balik meriam hingga kapal dan senjata milik Shen hancur lebur. Shen diam melihat semua yang dimilikinya hancur. Shen juga bertanya-tanya kenapa Po bisa berhasil menemukan kedamaian batin, padahal semua yang dulu Po punyai direnggut dengan sadis oleh Shen. Po menjawab dengan santai, jika semua luka pasti bisa sembuh. Tapi ternyata pernyataan itu tidak berlaku untuk Shen. Dia yang masih belum menerima kekalahan dengan cepat mengajak Po untuk berduel. Pertarungan itu sempat berlangsung sangat sengit. Tapi gara-gara kecerobohannya sendiri, Shen tanpa sengaja mematahkan penyangga dan membuat dirinya tertimpa meriam hingga tewas. Lalu pertarungan pun dimenangkan oleh Po dan kawan-kawan. Karena telah berhasil melaksanakan misi, Po pulang ke restoran milik ayahnya. Ayahnya sendiri yang sudah sangat rindu dengan Po pun langsung memeluknya dengan erat. Po sadar telah melakukan kesalahan. Dia pun berkata jika sekarang sudah menemukan jati dirinya. Mereka berdua lalu berpelukan sambil berlinangan air mata. Scene berpindah pada sebuah desa. Entah desa apa itu, intinya jauh dari desa Po yang sekarang. Di sana terlihat seekor panda tua. Dia berkata, "Anakku masih hidup." Dan film pun berakhir.
Wah, anak yang mana nih? Apakah yang dimaksud adalah Po? Para kaum rebahan yang budiman dan selalu menyedekahkan cuanya untuk Mbak Yani pasti tahu dong. Enaknya diterusin gak nih sampai sequel ketiganya? Oh iya, kalimat motivasi si domba tadi nyantol banget sih di hati Mbak Yani. Intinya mah seburuk apapun masa lalu jangan terus dipermasalahkan. Jangan terus diingat, yang terpenting adalah diri kita yang sekarang terus berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik ke depannya. Sama nih seperti masa lalu buruk Mbak Yani dengan mantan. Tapi Mbak Yani sudah yakin kok kalau tidak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Jadi siapkah kau bertahta di hatiku Kakanda?